Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai teorema integral, yakni teorema Green dan teorema divergensi Gauss. Kelompok kami ada Chandrika Bulan Febrianti dengan NPM 193676, Ika Sriwahyu Ningrum dengan NPM 193591, Laili Afkarina dengan NPM 193698, Siti Nur Aisyah dengan NPM 193726, dan Nova Amiruddin dengan NPM 193711. Saya Siti Nur Aisyah, NPM 193726. Di sini saya akan membahas mengenai teorema Green. Teorema Green berlaku pada daerah tertutup dalam bidang XY yang dibatasi oleh kurva tertutup C. Istilahnya, teorema Green dalam bidang adalah hal khusus dari teorema Stokes. Jadi, dengan menggunakan teorema Green dalam bidang adalah salah satu cara untuk mencari besar usaha. Definisi teorema Green. Jika R adalah suatu daerah tertutup dalam bidang yang dibatasi oleh sebuah kurva tertutup sederhana C, M dan N adalah fungsi-fungsi kontinu dari dan yang memiliki turunan-turunan kontinu dalam R. Maka, integral tertutup C M dx ditambah N dy sama dengan integral lipat dua daerah R do N per do X dikurangi do M per dy dx dy. Jika A menyatakan medan gaya yang bekerja pada sebuah partikel di mana A sama dengan MI ditambah NJ, maka integral tertutup C A dr adalah usaha yang dilakukan dalam menggerakkan partikel tersebut mengelilingi suatu lintasan tertutup C, yaitu integral tertutup C ADR sama dengan integral tertutup C MI ditambah NJ, kemudian DXI ditambah DYJ ditambah DZK. Selanjutnya, integral tertutup C MDX ditambah NDY dengan menggunakan teorema Green, maka usaha yang dilakukan adalah integral lipat dua daerah R do N per do X dikurangi do M per do Y dx dy. Jadi, selain perhitungan dengan menggunakan integral garis, menentukan besar usaha yang dilakukan juga dapat dihitung dengan menggunakan teorema Green. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Amiruddin, NPM 193711 dari Prodi Pendidikan Matematika A 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal teorema Green. Buktikanlah teorema Green dalam bidang jika C adalah sebuah kurva tertutup yang memiliki sifat bahwa setiap garis lurus sejajar sumbu koordinat memotong C paling banyak pada dua titik. Seperti gambar di bawah ini. Untuk penyelesaiannya, misalkan persamaan kurva AEB dan AFB berturut-turut adalah Y sama dengan Y1 dalam kurung X dan Y sama dengan Y2 dalam kurung X. Jika R adalah daerah yang dibatasi oleh C, maka diperoleh integral R dm per dy dikali dx dy sama dengan integral batas atas B kecil, batas bawah X sama dengan A kecil. Maka integral batas atas Y2X, batas bawah Y sama dengan Y1X, maka dm per dy dikali dy dikali dx, maka hasilnya integral M dalam kurung X, Y, dimana batas atasnya Y2X
dan Y1 X kali Dx sama dengan M dalam kurung X, Y2 dikurangi M dikali X, Y1 dikali Dx sama dengan min integral M X, Y1 X, Y1 kali Dx dan integral M X, Y 2 kali Dx, dan hasilnya sama dengan min integral kontur M kali Dx, sehingga diperoleh integral R dm per dy kali dx dy sama dengan min integral kontur M dx untuk persamaan yang pertama. Dengan cara yang sama, misalkan persamaan-persamaan kurva AEAF dan EBF berturut-turut adalah X sama dengan X1 dalam kurung Y dan X sama dengan X2 dalam kurung Y, maka diperoleh integral R dN per dy kali dx dy sama dengan integral batas atas F batas bawah Y sama dengan Y kecil, maka diperoleh X2Y batas atas dan X sama dengan X1Y batas bawah dikali dN per dy dx kali dy, maka diperoleh F integral F batas atas Y sama dengan Y kecil batas bawah menjadi M X, Y dan batas atas X2Y dan X1Y kali dy, maka hasilnya N, N dalam kurung X2, Y dikurangi N dalam kurung X1, Y kali dy, maka N dalam kurung X2, Y dikali dy ditambah N X1, Y dikali dy, maka diperoleh min integral kontur N kali dy, sehingga diperoleh integral R dN per dx dx kali dy sama dengan integral kontur C N kali dy untuk persamaan yang kedua. Nah, untuk persamaan 1 dan 2 kita jumlahkan, maka hasilnya yang didapat integral kontur C M kali dx tambah N kali dy, dan hasilnya integral R dalam kurung bondari dari N per bondari dari X dikurangi bondari dari M per bondari dari Y dikali dx dy. Untuk contoh yang kedua, periksa teorema Green pada bidang untuk integral C dalam kurung 2xy min x kuadrat dikali dx ditambah x plus y pangkat 2 kali dy, di mana C adalah kurva tertutup dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan x pangkat 2 dan Y pangkat 2 sama dengan X. Penyelesaiannya, kurva-kurva bidang tersebut berpotongan di 0,0 dan 1,1. Arah positif dalam menjalani C ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Sepanjang Y sama dengan X pangkat 2, integral garisnya sama dengan integral batas atas 1 batas bawah X sama dengan 0, di mana 2x dikali X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 dikali dx ditambah
X kali X pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 dikali dx. Hasilnya 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 5 dikali dx, dan hasilnya 7/6. Untuk sepanjang y pangkat 2 sama dengan x, integral garisnya sama dengan integral batas atas 0, batas bawah y sama dengan 1, dimana 2y pangkat 2 dikali y dikurangi y pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 dikali dy. Y pangkat 2 ditambah y pangkat 2 ditambah y pangkat 2 dikali dy. Sehingga menjadi 4y pangkat 2 min 2y pangkat 5 ditambah 2y pangkat 2 dikali dy. Maka hasilnya min 17/15. Maka integral garis yang diinginkan sama dengan 7/6 dikurangi 17/15 sama dengan 1/30. Dengan menggunakan teorema Green, maka diperoleh integral R dalam kurung boundary dari N per boundary dari X ditambah boundary dari M per boundary dari Y dikali dx dy sama dengan integral R dalam kurung boundary dari X plus Y pangkat 2 per boundary dari X dikurangi boundary dari 2xy min X pangkat 2 per boundary dari Y dikali dx dy. Maka hasilnya integral R dalam kurung 1 min 2x dikali dx dy sama dengan integral batas atas 1 batas bawah x sama dengan 0 dan integral batas atas akar x batas bawah y sama dengan x pangkat 2 dalam kurung 1 min 2x dx dy. Maka diperoleh hasil integral batas atas 1 batas bawah x sama dengan 0 dalam kurung y min 2x y menjadi x pangkat setengah dikurangi 2x pangkat 3/2 dikurangi x pangkat 2 tambah 2x pangkat 3 kali dx sama dengan 1/30. Dengan demikian, selesailah pemeriksaan teorema Green. Untuk contoh yang ketiga, perlihatkan bahwa jika suatu daerah S pada bidang mempunyai batas C, dengan C adalah kurva tertutup sederhana, maka luas S diberikan oleh A besar dikali dalam kurung S sama dengan setengah integral kontur C X kali dy dikurangi Y kali dx. Untuk penyelesaiannya, misalkan M dalam kurung X, Y sama dengan min Y/2 dan N X, Y sama dengan X/2 dan terapkan pada teorema Green. Integral kontur C untuk M dan N-nya kita masukkan, yaitu min Y/2 kali dx plus X/2 kali dy menjadi integral S boundary per boundary dari X dikali X/2 dikurangi boundary per boundary dari Y min Y/2 dikali dx dy menjadi integral S dalam kurung setengah ditambah setengah kali dx kali dy. Jadi hasilnya yaitu integral S di A besar sama dengan A
dalam kurung S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Akarina, NPM 191003698 dari Prodi Matematika 2019A. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai teorema Green bidang. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teorema divergensi Gauss dan contoh-contohnya. Bagaimana sih teorema divergensi Gauss ini? Yuk simak penjelasan berikut ini. Teorema divergensi Gauss. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya untuk menghitung volume air yang mengalir pada suatu pipa, biasanya bisa menggunakan rumus integral permukaan. Nah, ada cara yang lebih mudah lagi, yaitu menggunakan rumus atau teorema dari Gauss ini. Jika menggunakan rumus integral permukaan, maka untuk volume total per detik dari fluida itu cairan, yang keluar dari permukaan tertutup S adalah integral V N ds. Dan juga untuk nabla V dV merupakan volume per detik dari fluida yang keluar dari sebuah elemen volume dV, yang dirumuskan integral lipat 3 nabla V dV. Berdasarkan kedua rumus ini, maka integral lipat 2 V N ds sama dengan integral lipat 3 nabla V dV. Kemudian, teorema Gauss sendiri didefinisikan jika V adalah volume yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup S dan sebuah fungsi vektor dengan turunan-turunan yang kontinu. Maka, rumusnya adalah sebagai berikut. Integral lipat 3 nabla A dV sama dengan integral lipat 2 A N ds sama dengan integral garis lipat 2 A ds. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka integral permukaan dari sebuah vektor yang mengelilingi sebuah permukaan tertutup sama dengan integral dari divergensi dalam volume yang diselubungi oleh permukaan. Jadi, dalam mencari integral permukaan ini dapat juga digunakan teorema Gauss. Sekian penjelasan dari saya. Untuk contoh-contoh soal akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandrika Wulan Febrianti dengan NPM 191003676, Program Studi Pendidikan Matematika 2019A, STKIP PGRI Lumajang. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai pembahasan teorema diferensi Gauss dan juga contoh soal yang pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal kedua tentang teorema diferensi Gauss. Nah, yuk langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Nah, perhatikan contoh soal yang kedua dari teorema divergensi Gauss berikut ini. Hitunglah flux medan vektor, yaitu F sama dengan E kuadrat YI ditambah 2XZY ditambah YZ pangkat 3K melewati permukaan benda pejal persegi panjang S yang ditentukan oleh X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 1, Y lebih dari sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 2, dan Z lebih dari sama dengan 0, Z kurang dari sama dengan 3. Nah, yuk langsung saja kita ke pembahasan berikut ini. Menurut teorema divergensi Gauss, integral permukaan akan sama dengan integral volume, di mana integral permukaannya adalah integral lipat 2 F dikali N ds sama dengan integral volumenya integral lipat 3 divergensi dikali F dV. Karena pada soal diketahui S ditentukan oleh XYZ, maka kita menggunakan rumus integral lipat 3 yaitu integral volume. Maka integral lipat 3 divergensi dikali F dV. Nah, integral lipat 3 di sini kita tentukan dengan batas atas dan batas bawah yang sudah ditentukan oleh S tadi, yaitu dengan batas
atas dan bawah 0 sampai 1, 0 sampai 2, dan 0 sampai 3. Dan divergensi di sini yaitu do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk. Nah, F di sini yaitu pada soal teorema vektor, yaitu E kuadrat YI ditambah 2XZJ ditambah YZ 3K dV. Nah, perkalian-perkalian ini akan menghasilkan perkalian skalar, atau bisa disebut kita mencari turunan parsial terhadap X, Y, dan Z. Nah, maka hasilnya yaitu turunan dari X kuadrat Y yaitu 2XY, turunan dari 2XZ yaitu 0, turunan dari 3YZ pangkat 3 yaitu 3Z kuadrat. dV kita jabarkan menjadi dz dy per dx. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan lanjutkan untuk mengintegralkan persamaan ini. Untuk yang pertama, kita ambil integral yang batas atas dan bawah 3, 0 dengan integral terhadap dz. Maka kita integralkan 2xy terhadap z dan 3yz pangkat 2 terhadap dz, yaitu hasilnya 2xyz ditambah 3y dikali 1/3 z pangkat 3 dengan batas atas 3 dan batas atas 0 dy per dx. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita masukkan z terhadap batas atas. Karena batas bawahnya 0, maka kita tidak perlu mencarinya. Cukup dengan mencari batas atasnya saja. Maka kita masukkan ke variabel z, yaitu 2xy dikali 3 ditambah 3y dikali 1/3 dikali 3 pangkat 3 dy dx. Hasilnya 2xy dikali 3 yaitu 6xy ditambah 3y dikali 1/3 dikali 27, 27 dibagi 3 9, 9 dikali 3y yaitu 27y dy per dx. Nah, langkah yang kedua, kita integralkan bagian yang kedua, yaitu terhadap dy. Maka hasilnya 6xy kita integralkan terhadap dy, hasilnya 6x dikali 1/2 y kuadrat ditambah 27/2 y kuadrat dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 dx. Jika sudah seperti ini, kita masukkan y 2 ke persamaan y, yaitu 6x dikali setengah dikali 2 kuadrat ditambah 27/2 dikali 2 kuadrat dx. Maka hasilnya 6x dikali setengah dikali 4, setengah kali 4 2, 2 kali 6x yaitu 12x, ditambah 27/2 dikali 4 yaitu 27 dikali 2 adalah 54. Jika sudah seperti ini, langkah terakhir kita integralkan terhadap x, yaitu 12/2 x kuadrat ditambah 54 dengan batas atas 1, batas bawah 0. 12/2 x kuadrat hasilnya 6x kuadrat ditambah 54 dengan batas atas 1, batas bawah 0. Kita masukkan 1 terhadap variabel x, maka hasilnya 6 dikali 1 kuadrat ditambah 54 sama dengan 6 ditambah 54 sama dengan 60. Maka hasilnya adalah 60. Nah, integral permukaan nantinya juga akan sama dengan integral volume, yaitu hasilnya 60. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai contoh soal yang kedua, teorema divergensi Gauss.
Dan juga sekalian materi dari teman-teman saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Sri Wahyuningrum dengan NPM 193691 dari Prodi Pendidikan Matematika A 2019 STKIP PGRI Lumajang. Oke, setelah kita tahu bagaimana teorema dari divergensi Gauss, sekarang kita coba mengerjakan contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, diketahui fungsi vektor x, y, z dan bangun B dibatasi oleh permukaan bola x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan a kuadrat. Nah, maka hitung integral S f.n dA, kemudian B, integral B divergensi F dV. Nah, kalau menurut teorema ini merupakan soal yang sama. Nantinya jawaban dari A dan B harus menghasilkan jawaban yang sama. Kita coba kerjakan dan apakah hasilnya benar sama? Penyelesaiannya. Nah, untuk soal yang pertama, yang A, untuk mencari A kita harus mengalihkan F dulu dengan norma, yaitu norma dari permukaan bola. Nah, untuk soal yang A ini, S merupakan permukaan bola. X kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan a kuadrat. Untuk mencari norma, di sini kita gunakan grad. Jadi kalau kita ambil misalkan menjadi g x, y, z, maka sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat dikurangi a kuadrat sama dengan 0. Jadi a kuadratnya ini kita pindahkan ruas. Nah, maka grad dari G sama dengan, nah ini nantinya hasilnya akan menjadi vektor. Nah, pertama kita turunkan parsial terhadap X, maka hasilnya adalah 2X. Kemudian kita turunkan parsial terhadap Y, hasilnya berapa? 2Y. Kemudian turunkan parsial terhadap Z dan hasilnya adalah 2Z. Atau bisa juga ditulis dengan 2 kali X, Y, Z. Nah, maka norma dari permukaan sama saja dengan grad dari G dibagi besarnya dari vektor grad G. Nah, sama dengan berapa? Tadi hasilnya dari grad G kita dapatkan hasil 2 kali X, Y, Z. Bagi dengan vektor dari hasilnya yang ini. Jadi berapa? Hasilnya 2 kali akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Berarti hasilnya sama dengan X, Y, Z. Nah, karena 2-nya habis, maka dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, karena X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, karena di akar, maka ini hasilnya tinggal A. Jadi hasilnya X, Y, Z dibagi A. Nah, selanjutnya maka kita bisa dapatkan f.n berarti x, y, z dikalikan x, y, z dibagi a. Maka didapat x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat dibagi a. Nah, karena x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan a kuadrat, maka dengan begitu hasilnya dari f.n a kuadrat per a sama dengan a. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan integral S f
f.nda sama dengan, nah karena f.n-nya adalah A, maka dapat kita tulis A. Karena A adalah konstansa, maka kita keluarkan saja. Dan sama dengan A integral S dA. Nah, integral lipat 2 dari dA tidak lain adalah luas dari permukaan S. Nah, tadi S itu apa? S merupakan luas permukaan bola. Nah, rumus dari rumusnya bola yang jari-jarinya R, luas permukaannya adalah 4pi R kuadrat. Jari-jarinya adalah A. Nah, maka A dikalikan dengan 4pi A kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 4pi A pangkat 3. Jadi, untuk jawaban dari soal A, integral SF.NdA sama dengan 4pi A pangkat 3. Nah, sekarang kita coba dengan divergensi Gauss. Nah, kita dapatkan terlebih dahulu divergensi dari F-nya. Nah, berarti kita ingat do X, do Y, do Z, dan F-nya tadi X, Y, Z. Sehingga do X dari X maka 1 ditambah do Y dari Y sama dengan 1 ditambah do Z dari Z. Kita jumlahkan, hasilnya 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Dengan demikian, integral lipat 3 dalam bangun B dari divergensi F dV sama dengan 3. Integral lipat 3B dV. Dan ini tidak lain, integral B adalah volume bangun B dari bola. Nah, volume bola rumusnya apa? 4/3pi R pangkat 3. Jari-jarinya A, maka R-nya kita ubah menjadi A. Nah, maka 3 dikalikan 4/3pi A pangkat 3, dan hasilnya, karena 3 kita coret, maka didapat hasilnya adalah 4pi A pangkat 3. Seperti itu. Nah, dari sini dapat kita lihat hasilnya adalah sama. Ini merupakan verifikasi dari teorema divergensi Gauss. Integral SF.NdA dalam lintasan tertutup S sama dengan divergensi integral lipat 3B. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih.